Assalamualaikum teman-teman. Sekarang mau pulang nih. Lagi mampir proyek teman. Bang Jo, gue duluan ya. Selamat bertugas. Yang lain mana? Di depan. Oke, gue duluan ya. Yuk. Oke, lanjut teman-teman. Tadi habis dari Bina Marga Provinsi, mampir dulu nih ke sini. Padli, Dava, duluan ya. Ayo. Oke, lanjut teman-teman. Tadi habis rapat, mampir sebentar nih ke proyek teman kantor juga. Sekalian tadi kan 5:30 tuh masih macet banget. Makanya sampai udah gelap dikit lah biar adem. Sekarang kita lanjut pulang nih ke kiri. Gue nggak tahu lagi nembusnya kemana. Kanan aja deh. Ya di konten kali ini sih gue cuman mau sekedar riding aja ya teman-teman. Gue bingung habisnya mau bahas apa gitu. Ya sekalian riding, sekalian ngetes settingan-settingan juga. Settingan resolusi berapa yang bagus. Karena sebelumnya gue udah sharing-sharing sama konten kreator lain, Mas Gaspol MV, ada aduh gue lupa lagi NR apa gitu. Ya sekedar sharing-sharing aja, kayak resolusi yang bagus tuh kayak gimana gitu. Karena ada yang berpendapat kita rekornya di resolusi besar, kita ekspor ke 1080 itu bagus. Ada yang pendapat juga 1080p udah bagus kok, yang penting FPS-nya dipakai 50 atau 60, bisa ekspornya ke 1440 itu juga bisa, tapi bagus juga. Ya selera sih ya kalau kayak gitu teman-teman, karena menurut A bagus, menurut B ya selera kan beda-beda gitu. Ya ampun, udah jam 7:30 malam masih macet. Beginilah Jakarta makin malam ya, apalagi sekarang hari Jumat nih ya, malam Sabtu ya macet, pasti orang pada mau apa ngumpul dulu, nongkrong dulu gitu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya, kalau udah lancar lah, udah enak. Oke teman-teman, lanjut nih, panjang banget macetnya sampai Tomang nih dari Harmoni. Emang hari Jumat nih hari yang paling beda ini. Makin malam macetnya makin parah. Oke teman-teman sekalian, gue juga bingung mau bahas apa. Paling gue pengen ini kali ya, pengen ngetes nih resolusi terbaru nih. Gue pakai 2,7K, pakai FPS 48. Gue kepo aja, penasaran. Gue orangnya penasaran teman-teman. Ada 30, 60 fps, ternyata ada 48 fps juga. Jajal lah, bagus apa enggak kayak gitu. Sekalian gue pengen ini ya, menolak punah. Ternyata gue pengen bandingkan di Osmo Action yang 5 Pro itu ada Super Night ya. Gue cuman pengen ngasih tahu doang. Ternyata Osmo Action 4 apa ya, kayak buat low lighting nggak jelek-jelek banget, kok masih kepake juga. Nah lihat, masih bisa ngelawan lah Osmo Action 5 Pro. Sama apalagi kalau ada teman-teman yang jago grading gitu, yang jago ngedit, wah pasti hasilnya meledak. Oke nih teman-teman, nanti kalau udah lepas lampu merah nih kita lanjut lagi ya. Oke, ayo dapat lampu hijau please please, cepet. Alhamdulillah. Ini yang lewat sini fokus ya, kalau lurus tuh ke arah tol. Masuk tol jangan sampai lurus, kita harus belok kanan. Allahu Akbar. Nih dan Mogot pasti lebih kacau sih macetnya nih. Kita lewat ini aja deh, Meruya, kita lewat pinggir tol, lewat Esa Unggul. Udah lama juga nggak lewat situ kayaknya. Keren ya, teman anggrek baru ngeh.
Harus banyak sabar ini teman-teman kalau bawa X-Max macet gini. Jangan gasrak gusruk karena bodinya gede. Kita ambil kiri. Soalnya gue banyak lihat apa ya teman-teman ya. Ini yang Osmo Action 5 Pro itu super naiknya keren loh. Tapi setelah gue lihat terus menerus, ternyata ada tuh yang Osmo Action 4 juga yang lolek. Gue lupa konten channelnya siapa. Dia juga bagus teman-teman. Mungkin dia jago kali ngedit gradingnya gitu ya. Kayaknya gue lagi pengen ngetes gitu teman-teman. Sekalian belajar. Belajar ngedit, belajar ngambil resolusi yang tepat, kayak ekspornya kayak gimana. Itu ternyata penting juga buat kita ketahuin gitu. Oke, kita ambil kiri, kita nggak usah lewat Daan Mogot tuh, pasti lebih kacau banget itu macetnya. Kita lewat Taman Anggrek. Ternyata sama macet, ya udahlah. Nikmatin aja. Ya beginilah teman-teman, kalau kerja di Jakarta, apalagi jam kerjanya kayak office hour gitu ya, berangkat pagi pulang sore, ya kayak gini nih. Veteran kayak waktu gua tugas proyek malam gitu, berangkat jam 8 malam, jam setengah 9 subuh, pulang jam setengah 5, jam 5 subuh pulang. Wah itu lancar jalan, karena jarak tempuhnya itu jauh banget teman-teman. Ini kalau kayak gini nih, kayak dari Jakarta Pusat gua ke kota Tangerang, itu gua kalau nggak macet ya paling cuma 40 sampai 50 menit nyampe. Tapi kalau lagi macet yang kayak gini, wah itu bisa 1,5 jam, pernah sampai 1 jam lebih 45 lah, hampir 2 jam gitu teman-teman. Oke deh, nanti lanjut lagi ya kalau udah lancar gitu, karena nggak enak nih didengerin kanan kiri. Masih belum pede gua. Oke, lanjut, kita udah lepas dari kemacetan. Sengaja gue ambil sini teman-teman. Tadi sebetulnya bisa tuh ke arah seberang sana tuh, cuman kalau ke sana nembusnya ke jalan panjang, macet juga. Kalau di sini kayaknya ya macet, cuman nanti kayak nggak begitu parah gitu. Kita lanjut, bahas apa ya? Emang karena nggak ada pembahasan teman-teman. Ya satu tadi gue pengen ngetes betulnya resolusi yang pas juga, karena gue masih mau nunjukin dan masih berkeyakinan bahwa Osmo Action 4 itu ya masih bagus juga gitu buat di rekaman malamnya. Nggak kalah sama Osmo Action 5 Pro. Cuman upgrade-nya Osmo Action 5 Pro ya kita jempolin lah gitu ya kan. Banyak upgrade juga dari sebelumnya, dari mic internal dan lain-lain. Jadi kalau gue berpikir gitu teman-teman, sebetulnya Osmo Action 5 Pro tuh kalau nggak salah masih pakai sensor yang sama, cuma dia udah ada kelebihan fitur Super Night. Jadi gimana ya gue ngomongnya, sebetulnya kalau teman-teman pakai Osmo Action 4, lalu teman-teman ngerti gitu pakai resolusi yang bener yang berapa buat low light, ambil FPS-nya berapa, dan cara edit dan gradingnya gimana, gue yakin kok itu bakal sama kualitasnya gitu. Tapi karena gue nggak ngerti ya, gue cuman coba-coba aja ini. Tadi lagi pengen ngerekam 2,7K pakai 30 fps, lalu gue ngeliat kok ada 48 fps nih, jajal lah. Karena gue nggak pernah pakai itu 48 fps gitu. Kalau 60 fps kan pernah pakai, 30 juga sering kalau buat malam. Makanya pas ngeliat 48 gue mau ngetes aja gitu. Sama kita bahas apa lagi teman-teman ya? Masih dapat nih. Ya mungkin ya biar jaga-jaga nih, ada yang nanya, Bang emang kerja di mana? Proyek-proyek gitu ya. Gue kerja di ini teman-teman, di konsultan konstruksi gitu. Dan kebetulan gue dapat seringnya tugas di apa ya, proyek-proyek di DKI Jakarta gitu teman-teman. Oke, kita lanjut bahas apa lagi teman-teman ya. Bingung ya, kita nikmatin ridingnya aja lah. Mau ke kanan, lihat kiri dulu.
Yuk masuk pak. Oke, sorry banyak ngalah, gua ngalah. Jadi nggak ada yang dulu-duluin jadinya. Ya mungkin hikmah yang bisa diambil tuh teman-teman. Jadi kalau kita lagi riding nih, terus tiba-tiba kanan kita atau kiri kita kosong, kalau bisa tuh jangan langsung main ambil aja teman-teman, tapi pastiin juga ngelihat ini spion dulu, apakah di sebelah kanan atau kiri belakang kita ada motor yang deket banget jaraknya gitu. Karena kalau kita tanpa ngelihat spion langsung tiba-tiba set kanan set kiri, itu kita bisa kayak nyilangin mereka gitu teman, bahaya ya. Ngerinya buntut kita ban belakang nyenggol ban depan dia dan dia kehilangan keseimbangan, jatuh gitu teman-teman. Nih kayak gue mau agak ke kiri, gue ngeliat belakang kosong nggak gitu. Jangan langsung, banyak orang tuh riding gitu tuh, langsung ngambil kanan kiri kayak gini, langsung kanan kiri tanpa ngeliat yang belakangnya jaraknya gimana gitu. Buat kita sama-sama pembelajaran kita lah gitu. Kalau di jalan itu harus kayak gimana gitu, apa yang harus diperhatikan ya. Paling penting sih evaluasi sekitar dan gaya berkendara. Kalau gue sih senengnya kayak mengamati gaya berkendara orang-orang yang di dekat gue gitu. Oh dia karakter bawahnya gini gitu. Kadang-kadang ada orang mau belok nih teman-teman, dia nggak ngasih sen tapi palanya gitu ya ngasih kode, kayak dia nengok ke kanan ngelihat ke belakang. Oh berarti gue udah nangkep nih, berarti dia mau belok kanan. Mungkin sennya rusak apa gimana gitu. Ada yang pakai kaki nandain kayak gitu. Yang kalau paling kacau sih ya ibu-ibu, mama lah. Nggak ada tanda apa-apa langsung belok. Makanya tuh kayak gitu kita harus amatin juga tuh berkendaranya. Kalau kita ngeliat sekiranya nih orang gaya berkendaranya ngeri, ini bikin ngeri orang, nah kita jaga jarak lah sama dia, jangan terlalu deket gitu. Ya kita sama-sama belajar kayak evaluasi riding lah, kayak ngelamatin sekitar. Untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan gitu. Karena selain kita hati-hati, kecelakaan itu juga bisa terjadi orang lain gak hati-hati, kita ikut celaka, itu bisa banget gitu. Untuk mengantisipasi itu ya udah kita evaluasi makanya nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Apa deh, baru ngeliat bagus kayak tempat makan gitu tuh, semacam downtown di Sumarekon kayaknya. Oh iya teman-teman, nanti insya Allah nih di akhir bulan ini nih, tanggal 26 atau 27 Oktober, gue pengen solo touring plus hiking ke Garut. Mau ke Gunung Papandayan juga sih, udah lama nggak naik gunung. Karena jujur dari dulu tuh, dari 2012 tuh gue suka naik gunung teman-teman, dari zaman kuliah. Cuman saat itu belum ngerti YouTube. Belum ngerti nge-record kayak gitu, lebih kayak pengen nikmatin di gunung doang sih. Makanya kalau di gunung tuh dulu seringnya tuh gue kayak malas ngeluarin handphone gitu, malas foto-foto gitu. Paling foto ya cuman sekedarnya tuh juga difotoin, jarang, lebih pengen nikmatin aja. Nah setelah sekian lama nih gue pengen naik gunung, tapi nggak mau gunung yang susah-susah dulu lah. Karena jujur gue udah jarang banget olahraga, berat badan gue udah naik parah banget. Kayak jujur ke Gede aja, Gunung Gede tuh gue udah mikir teman-teman. Kalau dulu masih oke lah, masih terakhir ke Gunung Gede tuh 2019, itu udah yang dulu biasa naik cuman 5 sampai 6 jam. Itu gue terakhir naik Putri jam 7 pagi sampai Surya Kencana itu jam 5 sore. Ya selain gue istirahat tidur juga, itu kaki udah gampang pengen kram gitu teman-teman. Gue jarang olahraga gitu, berat badan udah parah banget gitu. Makanya sekarang gue besok nih mau ada rencana naik gunung, cuman ke Gunung Papandayan aja lah. Yang gunungnya maksudnya ya nggak terlalu susah juga, masih ramah buat anak-anak, buat orang-orang yang pemula itu ramah banget. Makanya gue sekalian pengen touring motoran ke sana sekaligus hiking gitu. Nanti ditunggu ya teman-teman kontennya. Insya Allah gue akan membuat semenarik mungkin. Alhamdulillah udah lancar nih. Ya kita putar balik nanti di depan.
Wah, putar balik patah gini hati-hati juga nih yang bawa X-Max. Soalnya rawan jatuh. Rem keseimbangan sama buka gasnya harus sama itu. Oke, kalau kita ke kiri lagi. Ini udah di daerah mana ini ya? Kebonjeruk kayaknya deh. Kebonjeruk, Meruya. Nggak tahu deh daerah mana ini. Meruya kayaknya. Pokoknya kita ambil arah pinggir tol terus. Kiri lagi. Ini kalau ke kanan ke Kebonjeruk teman-teman, ke RCTI, ke pinggir tol kebalikan yang tadi lah yang gua berangkat tadi. Nah, itu di seberangnya nih ke sana, ke arah Taman Anggrek lagi bisa, ke Manggisan bisa. Oh, lihat jalur bebas hambatan, tol aja macet tuh. Tuh, kita lihat teman-teman, macetnya kayak gimana tol. Tapi enak ya sih macet-macet tol ya, dalam mobil adem gitu. Pakai AC ya kan. Mau naik motor udah stres. Tapi tingkat stres naik mobil kalau macet parah juga lebih stres sih. Ya, semua ada plus minusnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu konten gue, konten gabut, konten sharing alur ngidul. Sebetulnya ini lebih pengen ke ngetes resolusi aja sih sama FPS yang gue pakai. Ya udah, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengumpul, sehat-sehat semua ya teman-teman. Dadah. Macet tuh.